Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Penuh sukacita hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah Victorious Kids. Mereka juga pasti seneng banget tuh Ciher. Oh pasti dong, Ciher aja sukacita karena hari ini beribadah lagi lewat ibadah Victorious Kids. Betul. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita semangat pagi hari ini ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan Cici percaya bahwa setiap kita yang beribadah dengan sungguh-sungguh itu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Yuk kita mau naikkan satu pujian bahwa kami sangat mencintai Tuhan. Sama-sama bilang sama Tuhan Yesus, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Tuhan lebih dulu. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari sama-sama katakan, ku cinta Yesus. Yes. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Katakan sama-sama, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kenyertaan-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau karena Engkau Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan Tuhan Yesus kepada kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur pagi ini kami boleh kembali beribadah di dalam ibadah Victorious Kids. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami. Tuhan Yesus juga mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming supaya kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Cici Her, Kenapa nih hari Cidana? ini harinya Tuhan bukan? Oh iya dong, hari Minggu pasti harinya Tuhan. Kalau hari Senin gimana? Hari Senin hari kerja. Benar. Kerja hari Senin, hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu hari kerja. Bukan harinya Tuhan juga dong? Harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Oh, berarti semua hari harinya Tuhan ya Ci Her? Senin, Selasa harinya Tuhan. Heeh. Hari Rabu, Mm-mm. hari kerja. Tapi kan Tuhan yang buat. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan. Nah, Hari Rabu, Rabu, hari Kamis, harinya harinya Tuhan juga. Berarti semua hari? Harinya Tuhan. Bukan hari Minggu doang adik-adik ya. Jadi semua hari harinya Tuhan. Adik-adik boleh bebas memuji Tuhan setiap hari. Kita bersyukur karena Yes, Tuhan bersyukur. menjadikan setiap hari. Iya betul. Jadi Betul. setiap hari, setiap waktu ya. Betul. Jadi kalau lagi di jalan boleh gak nyanyi? Oh, boleh banget. Kalau lagi naik motor boleh gak nyanyi? Boleh banget. Kalau lagi duduk di mobil sama Dedi sama Mami boleh gak nyanyi? Boleh Oh, banget. berarti kan setiap saat, setiap waktu, di mana aja? Betul. Wah, keren deh. Betul. Anak Victorious Kids memuji Tuhan Yes. kapan aja, di mana aja. Betul, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Dimanapun adik-adik muji Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Amin. Yuk, sama-sama bangkit berdiri. Ayo berdiri, Ayo, bangkit semangat, berdiri. semangat. Kita semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ayo, mari
Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ya, amin. Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Masih dong, Yes, pasti. semangat kan Ya. bersuka cita Betul. tadi. Cici Hera sama Cici Diananya semangat. Ayo kita bangkit berdiri. Kita Belum mau boleh katakan. duduk ya? Belum, Belum belum. boleh duduk. Belum boleh duduk ya. Kita bangkit berdiri. Ayo kita puji Tuhan lagi. Siapa caranya? Kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Yang pasti apa? Kan berbuah. Yesus pokok. Kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sama-sama bilang. Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Yesus, Yesus. Yesus cintaku, cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lagi katakan pelan-pelan. Tinggallah di Dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Haleluya. Keren. Koko Fran sama Koko Billy semangat banget muji Tuhan ya. Melalui Karena musik. hari ini kan tadi dibilang harinya Tuhan. Yes. Tadi juga pujian tadi mengingatkan setiap kita, Ceher. Kalau di luar Tuhan bisa berbuah gak? Nggak bisa dong, kan nggak punya kehidupan kalau di luar Tuhan. Oh gitu ya. Kan Tuhan Yesus pokoknya ya. Kita kan sarang, kalau sarang Betul. nempel, kalau nggak nempel mati dia kering. Betul. Oleh karena itu adik-adik, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita tetap beribadah. Ya. Kita tetap berdoa. Kita tetap dengar firman Tuhan. Yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang dibagikan menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi hidup ini. Firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian dengan segenap hati kita. Lingkupiku Dengan sayapmu,
pujian ini dengan segenap hati kita. Kita minta Tuhan melingkupi setiap kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan di saat badai bergelora, kami tenang sebab ada Engkau Tuhan. Akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarlah biarlah pujian pujian ini ini menjadi doa kami bagi Tuhan. bagi Tuhan. Lingkupi Lingkupi kami kami dengan dengan kasih Tuhan. kasih Tuhan. Lingkupi Lingkupi kami kami dengan dengan anugerah Tuhan. anugerah Tuhan. Biarlah Biarlah pujian ini pujian ini menjadi rema menjadi rema di dalam di dalam kehidupan kami. kami. Setiap Setiap kami menghadapi masalah, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Kami terbang di dalam roh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang akan kami dengar semakin memberikan kekuatan dan juga peneguhan bagi kami bahwa Tuhan melingkupi, menaungi, dan menjaga setiap kami. Tuhan Yesus, urapi Tante Mecer yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya kami bisa mengerti dengan baik setiap firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang
semua. Puji Tuhan, kita kembali lagi pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Adik-adik mau belajar firman Tuhan? Iya, puji Tuhan. Adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini temanya adalah berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, artinya doa terus ya. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya. Satu kata saja, dua kata ya. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Tuhan mau kita selalu berdoa setiap waktu. Seperti Bapak Paulus mengingini orang-orang di Tesalonika agar berdoa dengan tidak berkeputusan. Ya, Tuhan Yesus juga. Nah, kita lihat nih, Tuhan Yesus juga menganjurkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak berkeputusan. Nah, sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, ada nih ya, satu kisah di mana Tuhan Yesus bilang untuk menyatakan bahwa kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ada satu perumpamaan nih, kita dengerin yuk. Nih, ada seorang hakim yang tidak benar. Nih, hakim ini ya, hakim ini adalah orang yang jahat, orang yang kejam, ya. Dia tuh selalu pilih-pilih gitu dalam membela perkara orang nih. Ya, kelihatan gak sih hakimnya nih? Oh, oke, seperti ini ya. Nah, ini hakimnya nih seorang hakim yang sangat kejam. Nah, suatu hari ada seorang ibu janda tua. Nah, coba lihat. Nah, ini seorang janda yang sudah tua. Ibu ini mempunyai satu masalah. Dia ingin hakim ini membela perkaranya. Ibu ini datang kepada hakim ini. Tok, 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 tok. Pak Hakim, bukakan pintu. Tolong dong, saya punya masalah nih. Bela dong perkara saya. Saya dimusuhin orang nih, tolong dong bela saya. Nah, si Pak Hakim, apa yang dilakukan oleh Pak Hakim? Pak Hakim itu diam aja, tidak mau membela. Malah dibilang, ngapain kamu datang kemari? Sudah kamu pulang saja. Saya tidak bisa membela perkara kamu. Kamu pulang saja. Ya, tolong Pak Hakim. Si janda tua ini ya, ibu janda ini memohon dengan sangat, Pak Hakim. Tolong dong Pak Hakim. Tolong bela perkara saya. Bela dong Pak Hakim. Tidak bisa. Saya tidak bisa membela perkara kamu. Kamu pergi dan kamu pulang. Tinggalkan tempat ini. Nah, keesokan harinya pagi-pagi sekali. Ibu janda ini lagi. Tok, tok, tok. Datang lagi ke rumah Pak Hakim. Pak Hakim. Pak Hakim. Ini saya ibu janda tua nih. Tolongin dong. Saya punya masalah, selesaikan dong. Tolong dong. Apa sih kamu nih ya? Setiap kali minta tolong, minta tolong. Kapan kamu bisa lepas dari saya? Pokoknya saya tidak bisa menolong kamu. Saya tidak bisa membela kamu. Kamu pulang saja. Tinggalkan rumah saya. Jangan balik-balik lagi ya. Wah, si ibu tua ini terus. Penasaran. Malam-malam. Pagi-pagi malam-malam. Datang lagi. Datang lagi. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok.
Hakim, tolong dong, bukakan pintu. Bela dong perkara saya. Pak Hakim, Pak Hakim. Aduh, si Pak Hakim ini sangat marah, tambah marah. Dibuka pintunya, dilihat siapa lagi. Si janda tua lagi. Wah, udah deh, kalau sudah begitu, saya usir ya kamu ya, pergi. Kamu gak boleh balik-balik lagi ya. Pagi datang, siang datang, malam datang, terus aja. Kamu tuh sangat mengganggu saya. Nah, dia merasa terganggu nih, si Bapak Hakim. Setiap kali datang minta tolong. Setiap kali bilang udah disuruh pulang, tetap aja datang. Akhirnya, karena Pak Hakim ini merasa terganggu sama si ibu tua ini, akhirnya kalau gitu oke deh, saya bela kamu. Sekarang kamu boleh pulang ya. Saya akan bantu kamu, saya akan bela kamu. Nah, akhirnya Pak Hakim membela dan mengabulkan permintaan dari si ibu tua ini. Ya, karena udah siang malam ibu tua ini datang kepada hakim dan si hakim ini merasa terganggu. Akhirnya perkaranya dibela. Nah, Yesus berkata, hakim yang tidak benar saja memberikan pertolongan, apalagi Bapa di surga. Karena itu teruslah berdoa. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita melihat bahwa si janda tua ini, si ibu ini, dia terus tidak berkeputusan memohon kepada hakim supaya perkaranya dibela. Karena dia terus menerus siang dan malam setiap hari memohon kepada Pak Hakim. Pak Hakim yang tadinya tidak mau menolong, tapi karena ini terus menerus dia meminta, akhirnya si Pak Hakim mengabulkan permintaannya. Nah, anak-anak kita mau belajar dari kisah si ibu tua ini yang selalu memohon tidak pernah berkeputusan. Dia terus memohon sampai akhirnya doanya, permohonannya dijawab. Nah, di sini kita mau belajar berdoa senantiasa, berdoa dengan tekun adalah kehendak Bapa kita di surga. Ya, doa yang benar adalah dialog. Ya, artinya kita kalau berdoa, kita itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita sedang bersyukur kepada Tuhan melalui doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Bapa kita di surga akan memberikannya kepada kita. Apabila kita berdoa, Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Ada 3 alasan mengapa kita harus berdoa. Ya, yang pertama, Tuhan akan menjawab doa kita. Sini ya, kelihatan nggak ya? Yohanes 15 ayat 7. Ya, kita baca ya. Yang pertama adalah Tuhan akan menjawab doa kita. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tante Mecan akan bacakan nih. Ayo sama-sama baca ya. Anak-anak sudah ada di layar, kita sama-sama baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya. Kalau kita berdoa, datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, itulah Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, engkau akan menerimanya. Ya, anak-anak, berarti kita harus sungguh-sungguh pada saat kita berdoa. Karena jikalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, Tuhan bilang minta apa saja yang kamu kehendaki. Ya, melalui doa, artinya kita berdoa dengan Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena kita tahu Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Ya,
Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Kita boleh baca nih ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan bilang, ayo kalau anak-anak butuh sesuatu, anak-anak perlu sesuatu, datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab kita. Ya, Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang mungkin tidak pernah ada di dalam pikiran kita, yang tidak pernah terpahami oleh kita. Itu Tuhan berikan dan Tuhan kasih tahu sama kita, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, ini mengapa kita harus berdoa. Berdoa dengan tidak berkeputusan. Ya, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita jangan jemu-jemu berdoa. Jangan hari ini berdoa, besok enggak. Tapi kita mau hari ini berdoa, besok berdoa, terus setiap hari. Kita punya jadwal doa. Ya, kalau kita ke sekolah, kita punya jadwal. Ya, hari Senin kita mesti ngapain, hari Selasa kita mesti ngapain, hari Rabu kita mesti ngapain, hari Kamis kita belajar apa, hari Jumat kita belajar apa. Kita punya jadwal. Tapi biarlah juga hidup rohani kita punya jadwal. Jam berapa nih kita mesti berdoa. Ya, di gereja ada doa setiap jam 9 malam. Ya, itu rutinitas kita lakukan setiap hari. Itu kita doa terus tidak berkeputusan setiap jam 9. Ya, namanya intimate night prayer. Bagi Prisal yang mau ikut doa, ayo ikut doa. Ya, setiap jam 9 malam itu kita ada doa. Kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan setiap hari. Ya, jangan bolong-bolong. Hari ini doa, besok enggak. Hari ini doa, besok enggak. Gitu. Tapi kita terus belajar ya. Belajar untuk disiplin berdoa setiap hari dengan tidak berkeputusan. Ya, hari ini doa, besok doa, lusa doa, terus dan seterusnya doa. Karena doa adalah kita berbicara dengan Tuhan dan Tuhan akan memberitahukan perkara-perkara yang besar. Ya, banyak mujizat terjadi dengan kita berdoa. Ya, karena kuasa doa itu luar biasa. Kuasa doa itu dahsyat. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kita. Siapa di sini yang pernah melihat mujizat Tuhan melalui doa? Ada enggak? Pernah dengar enggak? Oh, saya berdoa, mujizat terjadi. Pernah dengar enggak? Oh, pernah tuh katanya. Ya, pernah mengalami enggak? Pernah mengalami. Nanti anak-anak boleh bersaksi ya. Saya pernah berdoa ini Tante Mechen. Tuhan jawab. Sehingga saya melihat mujizat Tuhan terjadi buat hidup saya. Pernah enggak? Kalau pernah, ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bersemangat untuk berdoa. Ya, jangan kita malas untuk berdoa. Jangan kita berdoanya hari ini doa. Kalau cuma mau makan doang. Makan sehari 3 kali, doanya 3 kali. Jadi juga pagi makan, doa. Siang mau makan, doa. Malam mau makan, doa. Cuma itu doang. Doa enggak? Iya, itu doa. Tapi cuma buat makan. Kapan kita berdoa bersyukur kepada Tuhan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Ada satu nih Tante Mechen melakukannya nih ya, belajar nih. Walaupun jatuh bangun tapi mau belajar, berkomitmen untuk tidak bolong doa pagi. Nah, pernah gak kita berkomitmen nih? Kita harus punya komitmen berdoa terus setiap hari tanpa bolong. Bisa gak? Bisa gak? Kalau makan aja kita bisa tuh. Setiap hari coba sehari gak makan bisa gak? Gak bisa kan? Pasti perutnya sakit, lapar, kepalanya pusing. Nah, begitu juga dengan doa. Kalau kita gak berdoa 1 hari, hidup rohani kita juga pusing ya.
Yang ada marah-marah jadinya, yang ada berantem jadinya. Nah, oleh sebab itu kita harus berdoa setiap hari. Sepertinya kalau kita berdoa adanya kita memberi makan rohani kita, ya. Karena berdoa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Nafas hidup orang percaya. Kalau orang percaya tidak berdoa, bagaimana? Rohaninya akan mati. Sama halnya kalau kita tidak makan. Ya, jasmani kita tidak makan. Ya, lemas, pusing, sakit. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus berdoa setiap waktu. Berdoa dengan tidak berkeputusan, ya. Berdoa setiap hari, ya. Tante Mecen belajar setiap pagi bangun jam 4, terus kita doa, pujian, penyembahan, dengar firman Tuhan. Awal-awal memang nggak gampang. Hari ini doa, besok ketiduran. Tetapi kalau punya kemauan untuk doa setiap hari, kita pasti bisa. Ya, mulai besok nih, mau bangun pagi atau siang-siang nih setelah selesai belajar sekolah. Misalnya sekolah selesainya jam 2, jam 4 doa setiap hari. Wah, kalau jam 4 nih saya kayaknya kosong nih waktunya nih. Pekerjaan rumah sudah selesai, belajar sekolah sudah selesai, tinggal mau mandi, selesai mandi kita bisa berdoa. Ambil waktu, mula-mula gak usah banyak-banyak doanya, 10 menit dulu. Besok nambah lagi, 15 menit. Nah, berarti itu setiap hari kita lakukan. Dengan tidak berkeputusan, terus setiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus lakukan itu. Karena kita percaya di dalam doa itu ada kekuatan. Di dalam doa itu ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita harus rajin berdoa. Tuhan bilang berserulah kepadaku. Artinya datanglah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa kuasa doa itu. Oleh sebab itu adik-adik jangan malas berdoa ya. Ya, mau berdoa? Doa, amin. Doa selalu sebelum engkau makan. Apa? Iya, doa selalu sebelum engkau tidur. Doa selalu sebelum engkau apa? Pergi. Tuh, sebelum engkau pergi, kita tuh harus berdoa. Selain itu, kita punya waktu doa bersama dengan Tuhan. Selain doa makan, doa pergi, doa belajar, ya, kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Tante Mecen, saya kan masih kecil, gak bisa doa. Minta temenin sama mami, minta temenin sama papi. Ayo Pi, kita doa. Oh misalnya mami papinya sempetnya malam, jam 9 mami papi udah selesai kerja. Mami udah beres rumah, papi udah selesai pekerjaan. Papi mami bisa jam 9, oke gak apa-apa. Jam 9 kita kumpul sama mami, sama papi. Doa bersama. Ya, doa bersama-sama sama mami sama papi di rumah. Ya, baca Alkitab sama-sama. Kalau anak-anak kecil yang belum bisa baca Alkitab, minta bacain sama mami, minta bacain sama papi Alkitabnya. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari kita doa supaya kita imannya bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Tuh pujiannya bilang doa tiap hari, bukan doa hari Senin. Gitu, enggak. Doa hari Rabu, enggak. Doanya setiap hari. Ya,
Setiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau apa? Kalau mau tumbuh. Tumbuh apanya? Imannya, kasihnya kepada Tuhan. Ya, dengan kita berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kasih Tuhan. Ya, mau berdoa? Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga nih, satu lagi terakhir. Berdoa dengan tidak berkeputusan akan membuat kita belajar berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan berdoa untuk kepuasan hawa, nafsu atau keinginan dan kepuasan diri kita semata. Ya, bukan keinginan kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, biar Tuhan yang memberkati kita. Kalau kita setia berdoa, Tuhan yang menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya buat setiap kita. Kita akan melihat kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Nah, karena kita selalu mau berdoa. Oke? Siap untuk selalu berdoa? Amin. Ya, yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan akan menjawab doa kita. Ya, jangan takut anak-anak. Jawaban doa Tuhan mungkin nggak sekarang, mungkin besok, mungkin tahun depan. Kita nggak usah mengharapkan seperti itu. Tetap aja berdoa, tetap aja percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang nomor 3 tadi, pada saat kita berdoa, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita berdoa pada Tuhan. Kita lihat seibu janda tua tadi, ya, dia tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Dikatakan siang dan malam setiap hari dia memohon kepada hakim yang zalim itu, hakim yang tidak benar itu, hakim yang jahat itu, hakim yang kasar itu. Tapi dia apa? Dia berdoa, dia memohon, akhirnya si hakim meluluskan permohonannya. Apalagi Bapa kita di surga. Kalau kita terus berdoa meminta kepada Tuhan, apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita. Dia akan mendengar setiap doa kita dan dia menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang sangat pendek katakan, tetaplah berdoa. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita akhiri firman Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap setia berdoa kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami pada pagi hari ini untuk tidak kami jemu-jemunya berdoa, untuk kami tidak putus asa berdoa. Biarlah kami mau tetap tekun di dalam doa kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Di dalam kami berdoa ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu berdoa setiap hari, setiap waktu, dimanapun kami berada. Biarlah kami tetap tekun di dalam doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, amin. Burung-burung di pohon puji Tuhan, bunga-bunga di kebun
Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, firman Tuhan yang luar biasa. Keren banget. Firman Tuhan yang berbicara kalau kita harus terus Berjaga dan berdoa. Tidak boleh lengah. Ya, kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita. Nah, Ciher, sekarang kita mau Mau apa ngapain nih? ya? mau apa ya? Ngapain ya? Kalau mau ngajak temen ikut ibadah kita gimana ya? Gampang, Ci. Kok gampang? Kan kita Gampang. ibadahnya live streaming. Kidiana live streaming nih. Iya, tapi hari ini bahkan lebih gampang Masa? dibanding adik-adik datang jemput. Hari ini punya gadget gak? Pasti Punya dong, punya kan, dong. kan ibadahnya lewat gadget, lewat Iya, handphone. betul. Kalau nggak ada yang pakai iPad atau ada yang pakai TV lah, tapi kan semua pasti dapat linknya dari grup ya. Tinggal masuk tuh ke grup tuh. Terus? We are Victorious Kids. Terus? Masuk. Terus di forward deh ke temennya. Yang mana? Yang link yang biasa Cici Sisi kasih tahu tuh sebelum ibadah. Oh, terus Di forward atau di copy paste deh. Sama aja. Terus dikasih ke temennya siapa yang mau. Misalkan temennya ada temen yang sekolah aku? namanya- Boleh, Temen tetangga aku? boleh. Terus kalau cici sepupu aku? Boleh banget. Terus tinggal udah nih di Forward aja. forward aja. Betul. Oh, gampang ya. Gampang. Gampang. 1 menit bisa bawa jiwa baru adik-adik. Gampang kan? Gampang, gampil, cuma gampang. forward, ternyata cuma di forward. Gitu. Gampang lah kalau begitu. Iya gampang. Bisa ngikutin ibadah Victorious Kids. Kalau untuk Natal, Untuk Natal Sama bisa juga juga, begitu? sama. 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 Gampil lah kalau begitu. Gampang, iya. Kecil. Tinggal forward. Yes. Ya. Betul. Emang ibadah Natalnya kapan? Besok? Minggu depan? Belum bulan Desember, Ciher. Oh iya masih bulan Gimana sih, November. Ciher nih? Aduh. Soalnya kalau udah Natal tuh kayaknya pengennya cepet-cepet aja gitu. Gitu ya. Cepet. Nanti bulan Desember yang pasti. Tanggalnya minggu lalu udah diumumin. Tanggal berapa? Ayo yang tahu. Ayo. Tanggal berapa ya? Ayo tanggal berapa minggu Tanggal berapa? bulan Desember nih kita Natalan nih. Cepet dong cepet tanggal berapa? Ayo tanggal berapa? Ayo tanggalnya 2 digit. Ayo cepetan tanggal berapa nih? Tanggal 19 Desember. Ih, sebentar lagi loh Cici Diana. 1 bulan deh ya kurang lebih ya. Nggak nyampe deh Hampir. kayaknya deh. Nyampe karena kan tanggal Sekarang nggak tanggal nyampe ya. 21. Ya Itu hampir. Minggu depan. Hampir ya. Ya hampir. Hampir ya. Cepet asik Ya, nih kita hampir. mau Natalan nih. Caranya gampang. Forward aja. Ya. Tinggal forward, ajak teman-temannya. Jangan di forward juga, tapi kasih ikut yuk kita ngerayain Natal bareng ya. Oke. Ya. Terus Oke. sekarang kita kasih persembahan ya? Iya. Persembahan. Persembahannya gimana nih? Ibadahnya live streaming nih. Mau gimana kasih persembahan? Kan tadi udah diumumin Ciher. Ada bisa lewat transfer Oke. ke BCA ya. Oke. Bisa juga pakai OVO. Oke, sip. Pakai Dana, pakai GoPay, pakai apa? Ya, Shopee Pay, ada Wah, pakai banyak link. ini. Banyak. Gampang nih. Tinggal tadi tuh ada itu tuh, ada barcode tinggal di-scan. Wah, sekarang semuanya gampang Yes, ya. serba digital. Tinggal di scan scan. doang.
Tapi tinggal jangan scan lupa doang. Cici Her, jangan Lupa lupa. apa kan tinggal scan doang. Jangan lupa ada kodenya. Oh, pakai kode. Pakai kode. Kodenya apa? A, B, C, D? Bukan angka. Angka. Ah, Oh, 1. salah. Oh, 2. Salah. Oh, salah semua. Angkanya 8. Oh iya, angkanya 8 supaya tahu itu dari Anak Victorious Victorious Kids. Kids. Oke lah. Jangan lupa kasih kode angka. 8. Oke, kita udah dengar firman Tuhan, tadi udah puji Tuhan, kita juga bawa persembahan. Yuk kita bangkit berdiri dulu ya. Aduh, Kita ayo mau- lemesin ototnya ya, dulu. Supaya tadi tuh udah Biar- denger kan, udah duduk mulu tuh tadi denger Iya, firman dengerin Tuhan. firman Yuk Tuhan. bangkit dulu berdiri ya. Kita mau nyanyi satu pujian lagi sebelum kita mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Di dalam Dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati sengsara. Tapi yang sempit surga, jiwa berglori. Lagi nih. Haleluya. Di dalam dunia Ada berapa? ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit surga, jiwa berglori. Haleluya. Amin. Biar lagu ini mengingatkan setiap kita bahwa memang gak gampang masuk surga adik-adik. Tapi setiap kita pasti bisa ya. Pasti bisa pada saat kita selalu nempel sama Tuhan. Tetap berjaga-jaga dan Berdoa. yes, betul banget. Yeay, oke. Yuk kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa, kita bersyukur kalau ibadah Victorious Kids hari ini boleh kita lalui dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih, Terima kasih atas pimpinanmu, atas pimpinanmu buat buat ibadah kami, pagi hari ini. hari ini. Dan biarlah setiap ibadah, yang kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami juga berdoa buat Papa, dan Mama, kami semua, memberkati Tuhan berkati pekerjaan, Papa, dan Mama, senantiasa. Biarlah mereka dapat mencukupkan segala kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, buat gereja kami, GBI, Ketapang Utara. Engkau memberkati setiap ibadah yang dilakukan. Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur kalau pandemi boleh semakin membaik. Engkau memberkati bangsa kami dengan kesehatan. Engkau memberkati setiap kami semua dengan kekuatan. Dan biarlah berkat Tuhan terus ada buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai setiap kami. Yuk kita mau terima berkat Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat kedua tangan kita mau sama-sama mengaminkan setiap berkat yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Amin. memberi engkau
kasih karunia, Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan menjadi semakin naik dan tidak menjadi turun. Amin. Biar berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu dan di tengah keluargamu. Amin. Jadi dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. See you next week ya. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.